Halo teman-teman, welcome back my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini sampai sekarang. Oke teman-teman, iya benar. Kita lanjutkan ke cerita KKN Desa Penarinya ya. Tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Selama perjalanan, ia melihat setiap rumah yang ada di sana. Rata-rata semuanya itu sama. Semua rumah tepan, tembok di depan, kiri kanan dari gedek, bambu yang dianyam. Langit sudah merah, dan setelah menempuh jarak lumayan, akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil. Bedanya, kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asem. Pohon asemnya itu besar sekali, rindang dan mengerikan. Awalnya mereka sempat ragu, tapi Widya bilang untuk lanjut. Rupanya benar, ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga sudah penuh di dalam kendi. Nur pun masuk. Sementara Widya menunggu di depan bilik pintu. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar. Ada aroma kemenyan di dekat tempat dekat dia berdiri. Ditelusurinya lah wewangian itu. Benar saja, di samping pohon asam itu pun ada sesajennya. Yang lebih parah, kemenyan itu baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik. Dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Nur! Nur! Teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya, hening. Tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih. Lirih sekali. Sampai Widya harus menempelkan telinganya di balik pintu. Suara orang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut, lembut sekali. Seperti seorang biduan. Nur! Buka! Nur! Buka! Spontan, Widya menggedor pintu dengan sangat keras. Dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. Kenapa sih Wid? Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih mimik wajahnya mencuri pandang. Ayo cepat mandi. Ganti biar aku yang jaga di luar. Kaget, Widya sudah ragu. Melihat samping bilik ada sesajen. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu. Namun dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk bilik dan menutup pintu. Bagian dalam bilik sangat lembab. Kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Di depannya ada kendi besar. Setengah airnya sudah terpakai. Meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang kayu jati yang diikat dengan sulur. Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi. Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri. Suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya, Widya tidak tahu siapa pemilik wajah itu. Ia berdiri di depan kendi, bajunya sudah tertanggal, meraih air pertama yang membasuh badannya. Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi. Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan matanya, terbayang wajah cantik nan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik mengamati. Suaranya dari luar bilik, tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur yang sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, Nur, kamu bisa bersenandung lagu Jawa ya? Nur mengamati Widya, kemudian ia diam.
Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri tanpa mau membagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati. Diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur. Hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk program kerja esok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita. Namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres. Tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembuangan. Ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas? Ternyata gak jauh dari sana, ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar. Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana? Bukan aku, bela Ayu. Jadi yang mengajak awalnya si Bima. Katanya ada perempuan cantik. Pas diikuti ternyata gak ada. Lah, terus kamu tetap ke sana? Anak ini kan saya pengejar Bima. Apa dibiarkan saja kalau anak itu nanti hilang? Perdebatan mereka berhenti sampai di sana. Namun perasaan itu Widya masih merasa tidak enak. Sedang menginjakan kaki di desa ini, semuanya terasa seperti kaca balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian berharap malam ini segera cepat untuk berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki Widya melihat apa yang terjadi. Bayangan Nur melangkah keluar. Ragu, apakah mau membangunkan Ayu? Widya pun beranjak dari tempat tidurnya, berjalan dan mengejar Nur. Rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan, Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun tanpa alas kaki. Nur berlegak-lego layaknya penari profesional. Widya termenggu mematung melihat temannya sendiri itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti ini. Nur! Panggil Widya. Tapi sosok Nur sepertinya tidak mendengarkannya. Ia masih berlegak-lego. Sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Ngeri. Tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika melihat pemandangan seperti itu. Dari jauh sayup-sayup kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan sahut menyaut, campur aduk dengan tarian Nur yang semakin mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk rumah. Tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksa Nur untuk menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkannya sembari memanggil namanya. Wahyu. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus menakutkan. Malam-malam, ngapain nari-nari sendiri? Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termaksud si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. Ada apa sih nak? Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tanpa khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangguk memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya,
Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat. Sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengar cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi. Karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Mungkin lanjutannya kita tunggu besok ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.